Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Dan kita masih di suasana pandemi ini, gimana kita mengharuskan kita untuk belajar secara online atau daring. Dan Bu Fer harapkan, walaupun kita belajar secara online dan daring, tidak mematahkan semangat kalian untuk terus mencari ilmu dan tetap semangat belajarnya. Oke, sekarang kita akan belajar tentang kedudukan titik garis pada lingkaran. Oke, di sini ini titik, tahu ya titik. Di sini kita bahas dulu yang kedudukan titik pada lingkaran. Kalau kita lihat nih, di sini ada lingkaran. Lingkaran ini pusatnya di sini nih. Ini pusat lingkaran. Pusat lingkarannya kalau kita lihat koordinatnya itu adalah 3, koordinatnya itu 3,2. Sekarang kita buat titik sembarang, misalnya ini titik sembarangnya titik A nih. Ini titik A misalnya, ini titik A, lalu ini titik B, misalnya ini titik B, ini titik C misalnya. Ini titik C. Kalau kita lihat koordinatnya titik A koordinatnya itu 3,5. Ini koordinat titik A 3,5. Titik B koordinatnya itu 7,2. 7,2. 7,2 ya. Nih, kalau titik C koordinatnya itu X-nya itu 7, Y-nya itu adalah 6. Ini ada 3 titik. Titik A, ini kalau kita lihat, ini titik A dinamakan titik yang memotong lingkaran. Titik di dalam lingkaran. Di dalam lingkaran. Di dalam lingkaran. Untuk titik A. Kalau titik B terletak, ini titik B, ini berada di lingkaran. Lingkaran. Karena ini kan B itu ada di dalam lingkaran ini ya, bukan di dalam ya, berada di lingkaran tersebut. Dan titik C ini dinamakan titik di luar lingkaran. Di luar lingkaran. Jadi kalian harus bisa membedakan titik yang di dalam lingkaran itu ya di dalam lingkaran atau berada di lingkaran tersebut atau di luar lingkaran. Oke, sekarang bagaimana kalau kita menyelidiki titik tersebut? Ada di dalam, pada, atau di luar. Jadi kalau misalnya persamaannya seperti ini nih, persamaan lingkaran seperti ini, cara menyelidikinya, titik tersebut kita substitusikan aja, kita masukkan ke persamaan tersebut, kita lihat kalau nilainya itu adalah hasilnya lebih kecil daripada R kuadrat, berarti titik itu ada di dalam lingkaran. Kalau hasilnya sama dengan R kuadrat, berarti titik tersebut berada pada lingkaran. Kalau hasilnya lebih besar daripada R kuadrat, berarti titik tersebut berada di luar lingkaran. Kita coba dengan contoh soal. Di sini, ini ada contoh soal. Di sini kita masukin aja. Ini ada X, X-nya ini kita ganti dengan, X, X-nya diganti dengan min 1, Y-nya diganti dengan 2. Berarti X-nya diganti dengan langsung aja min 1 kurang 4, dikuadratkan, kan ini nih, kurang 4 dikuadratkan, ditambah dengan Y-nya kita ganti dengan 2. 2 dikurang 5 dikuadratkan. Kita carilah hasilnya. Min 1 dikurang 4, berarti min 5 kuadrat. Ditambah 2 dikurang 5, berarti ini min 3, 2 kurang 5 ya benar ya, min 3 kuadrat. Sama dengan, berarti ini min 5 kuadrat, min 5 dikali min 5, 25, ditambah dengan min 3 kuadrat, 9. Berarti sama dengan 25 ditambah 9, berarti 35 ya. Maaf, 34. 34. Kita lihat R kuadratnya ini adalah R kuadrat. Kan kalau lihat dari persamaan ini adalah R kuadratnya. Berarti ini kan 34 ini lebih kecil daripada R kuadrat. Lebih kecil daripada R kuadratnya itu adalah 36, kan lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti udah dipastikan min 1,2 titik ini berada
Karena lebih kecil berarti kan ini pasti berada di dalam lingkaran. Ini cara menyelidikinya. Di dalam lingkaran. Contoh pertama. Contoh kedua. Kalau persamaannya bentuknya seperti ini, sama aja kita substitusikan dulu nilai X sama Y-nya. Nanti kita selidiki apakah lebih kecil daripada 0, sama dengan 0, atau lebih besar daripada 0. Misalnya nih, X-nya diganti dengan 3, Y-nya diganti dengan min 2. Kita masukin X-nya, X kuadrat, berarti kan 3 kuadrat ditambah dengan Y-nya. Y-nya diganti dengan min 2, Y-nya ini ganti dengan min 2. Min 2 kuadrat dikurang 6X, dikurang 6X, X-nya diganti 3. Ditambah 2Y. 2Y-nya, 2Y, Y-nya itu min 2. Y-nya itu min 2 dikurang dengan 15, sama dengan kita cari nilainya. 9 ditambah dengan 4 dikurang 18, ini plus dikali min langsung aja hasilnya ya, min 4 dikurang 15, sama dengan 9 ditambah 4, 13. 13 dikurang 18, 13 dikurang 18 jadi min 5, min 5 dikurang 4, min 9, min 9 dikurang 15. Berarti min 24, hasilnya min 24. Min 24 ini kan lebih kecil daripada 0. Kalau lebih kecil daripada 0, berarti titik 3, min 2 ini berada di dalam lingkaran. Di dalam lingkaran ini. Contoh yang kedua. Oke, sekarang kalau garis dan lingkaran. Kalau tadi kan titik dengan lingkaran. Kalau garis. Kalau kita lihat nih, ini ada lingkaran dengan pusatnya P. Garis ini artinya ini memotong. Garis yang pertama ini adalah memotong lingkaran. Ini garis ini adalah memotong lingkaran. Ini memotong lingkaran di dua titik. Ini titik pertama, titik kedua. Ini namanya memotong. Kalau yang ini kan tidak memotong, cuman kayak menyerempet lah. Ini bahasanya itu adalah menyinggung. Menyinggung. Menyinggung lingkaran. Jadi harus bedakan ya. Ini memotong, menyinggung, ini tidak memotong. Karena kan nggak kena sama sekali ya. Kalau tidak kena ini namanya tidak memotong lingkaran. Memotong lingkaran. Dan garis biasanya kan bentuk persamaan garis seperti ini. Kalau titik kan bentuknya koordinat. Kalau garis itu bentuknya persamaan Y sama dengan MX plus N. Dan untuk menentukan atau menyelidiki garis tersebut berpotongan atau bersinggungan atau tidak memotong, ini kita dari persamaan garis tersebut kita substitusikan Y-nya ini kita masukkan persamaan ini nih, kita masukkan ke sini. Kita substitusikan, nanti akan kita peroleh nilai ini. Menghasilkan nilai ini kalau sudah disubstitusikan. Kalau sudah menghasilkan, nanti kita bisa lihat nih, yang berangka yang berdampingan dengan X kuadrat, ini artinya A. Angka yang berdampingan dengan variabel X, ini B. Dan ini adalah ini C-nya. Nanti dari persamaan ini kita bisa menentukan yang namanya diskriminan. Diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Ini adalah rumus diskriminan. Rumus diskriminan. Dan dari diskriminan ini, nanti kalian bisa menyelidiki. Kalau D-nya nih, jika kalau D-nya lebih daripada 0, pasti ini garis berpotongan. Ini pasti nanti garis berpotongan. Berpotongan dengan lingkaran. Dengan lingkaran. Kalau D-nya sama, kalau sudah dicari nilai D-nya sama dengan 0, ini pasti garisnya itu bersinggungan. Bersinggungan. Singgungan ya, dengan lingkaran. Dengan lingkaran. Kalau D-nya lebih
kecil daripada 0, berarti ini garisnya tidak berpotongan. Garis tidak berpotongan. Berpotongan dengan lingkaran. Jadi kalau ini nih, jika D-nya itu lebih besar daripada 0, pasti garisnya berpotongan. Kalau D-nya sama dengan 0, pasti garisnya menyinggung atau bersinggungan. Kalau D-nya lebih kecil daripada 0, pasti garisnya itu tidak memotong lingkaran. Oke, lebih jelasnya contoh soal. Di sini selidikilah hubungan garis. Ini ada persamaan garis dengan lingkaran yang ini. Caranya sama tadi, ini kita masukkan aja ke sini. X-nya tetap nih. Kita di sini aja lah masukinnya. X-nya tetap, Y-nya diganti ini. Y-nya kita ganti 3X plus 2. Y-nya kita ganti 3X plus 2. Berarti di sini 3X plus 2. Plus 2 pangkat 2. Lalu ditambah dengan 4X. 4X-nya itu tetap. Dikurang Y. Y-nya kita masukin lagi. Buka kurung. 3X plus 2. Lalu ditambah 1. Tambah 1 sama dengan 0. Kita jabarkan. Di sini X kuadrat. Ditambah ini kalau dikuadratkan kan rumus dikuadratkan seperti ini. A plus B kuadrat. Hasilnya itu adalah A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Berarti di sini 3X kuadrat. Berarti kan 9X kuadrat ditambah 2 kali 3 dikali 2. 4 dikali 3. Berarti 12X ditambah 2 kuadrat. 4. Ini 4. Lalu ditambah dengan 4X. Ini kurungnya dilepas saja ya. Jadi min 3X min 2. Karena kan ini min dikali plus jadi min 2 ya. Plus 1 sama dengan 0. Ini kita bisa, ini nggak pakai kurung nggak apa-apa. Karena kalau plus kita jabarkan hasilnya sama ya. Ya, tidak merubah arti ya ini. Ini kalau misalnya kurungnya kita ini nggak merubah arti ini. Oke, ini kita yang sejenis kita operasikan. X ditambah 9X, 1 ditambah 9, berarti 10 X pangkat 2, X pangkat 2, lalu yang ada X-nya, ini 12 dengan 4, 12 ditambah 4, 16, 16 dikurang 3, berarti 13X ya, plus 13X, 13X, lalu yang tidak ada X-nya, 4 dikurang 2, 2 ditambah 1. 4 dikurang 2, 2 ditambah 1 berarti 3. Plus 3. Plus 3 sama dengan 0. Di sini kita bisa lihat, A-nya itu adalah 10, B-nya itu adalah 13, C-nya itu adalah 3. 10, 13 dengan 3 ya. Sekarang kita dari sini udah kita bisa tentukan cari D-nya. D itu ada kan B kuadrat min 4AC. B-nya itu adalah 13. 13 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya itu 10. Dikali dengan C-nya itu adalah 3. Ini maaf. Ini C-nya 3. Berarti ini kita operasikan aja. 13 kuadrat itu 169 dikurang 4 dikali 10, 40 dikali 3, 120. Jadi hasilnya itu adalah 169 dikurang 120, berarti 49. 49 itu kan lebih besar daripada 0. Jadi, karena lebih besar daripada 0, jadi bisa disimpulkan garisnya itu adalah berpotongan. Berpotongan dengan lingkaran. Karena diskriminasi D-nya itu lebih besar daripada 0. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.